Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian dari kelas 11 IPA 7 absen 1. Di sini saya membuat video tentang tugas sejarah awal kedatangan Jepang ke Indonesia, strategi kooperatif dan periode. Strategi kooperatif ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Jepang atau terlibat langsung dan aktif dalam organisasi-organisasi Jepang. Dengan demikian, para pemuda Indonesia mendapat pelajaran militer dari organisasi-organisasi tersebut. Mereka tidak menentang secara frontal atau dengan secara terang-terangan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Gerakan-gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pendudukan bala tentara Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan 3A. Kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau disebut Putra. Yang ketiga, MIAI, yang berkepanjangan dari Majelis Islam Ala Indonesia. Gerakan 3A. 3A ini dari namanya yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Merupakan gerakan resmi yang didukung oleh pemerintah. Gerakan 3A ini dibentuk pada bulan Maret 1942. Gerakan 3A ini termasuk dalam organisasi bentukan Jepang yang menjadi wadah perjuangan kemerdekaan. Selain itu, Jepang juga membentuk gerakan lain, seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Chuo Sangiin, Badan Pertimbangan Pusat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebangkitan Jawa, dan MIAI, yang kemudian menjadi Mas Yumi. Berdirinya 3A memiliki tujuan terselubung, yaitu untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan ini bukan gerakan kebangsaan Indonesia, namun gerakan ini kurang mendapat perhatian dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, gerakan 3A ini dianggap tidak efektif oleh Jepang dan dibubarkan pada bulan Desember tahun 1942. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau disebut Putra. Setelah gerakan 3A dibubarkan, pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpin Putra dikenal dengan 4 serangkai, yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Bagi Jepang, tujuan pembentukan Putra untuk mengumpulkan segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi Perang Asia Timur Raya. Putra akhirnya dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang, serta untuk menggambleng mental dan semangat nasionalisme, cinta tanah air, anti-kolonialisme, dan imperialisme. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan perjuangan nasional dibanding kepentingan Jepang itu sendiri. Maka pada tahun 1944, Jepang membubarkan organisasi Putra. Yang ketiga, organisasi MIAI. MIAI yang merupakan peluburan dari berbagai organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dibentuk pada tanggal 25 September tahun 1937 di Surabaya. Pencetusnya ialah Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dibantu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, dan IKH Abdul Wahab dari NU. Jepang memberi kelonggaran kepada golongan Islam di Jawa dan mengizinkan organisasi Islam dari zaman Hindia Belanda, yaitu MIAI ini sendiri. Kebijakan ini merupakan upaya pendekatan Jepang terhadap golongan nasionalis Islam agar Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Tujuannya dibentuk MIAI ini ialah untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-perhimpunan Islam Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia, serta mempersatukan suara-suara untuk membela Islam. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI merupakan satu-satunya organisasi yang boleh berdiri. MIAI memanfaatkan kondisi ini untuk lebih mengembangkan organisasi keagamaan yang ada. Tetapi setelah Jepang mencurigai bahwa MIAI dimanfaatkan untuk perjuangan bangsa Indonesia,
Akhirnya MIAI dibubarkan pada bulan Oktober 1943 dan diganti dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut dengan Masyumi. Periode pada sebelum kemerdekaan. Tidak lama setelah masuk ke Indonesia, Jepang membebaskan Soekarno dari pembuangannya di Bengkulu dan mengizinkan dia langsung pulang ke Jawa. Di sini Soekarno segera menghubungi Hatta dan Syahrir yang sebelumnya sudah mengadakan kontak dengan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Syarifuddin dan Darmawan Mangunkusumo. Akhirnya diputuskan bahwa perjuangan nasionalis paling baik dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara resmi di atas tanah atau terang-terangan dan di bawah tanah secara diam-diam. Periode menjelang kemerdekaan. Dua bom atom dijatuhkan ke kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Para golongan muda mendesak untuk segera melangsungkan kemerdekaan ini karena kesempatan ini itu bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun para golongan orang tua menyarankan strategi terlebih dahulu agar tidak ada pertumpahan darah. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan akhirnya sepakat tentang kapan pelaksanaan kemerdekaan itu dengan Soekarno dan Hatta dan golongan orang tua itu sendiri. Pada akhirnya, teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.